Saya pilih Jokowi. Titik. Nggak ada sulitnya. Nah hari ini jelas-jelas ada orang baik. Udah didukung ya. Ya siapa tahu dapat duit, bisa dapat duit. Ya udah lanjut. Indonesia tanah air. Skillnya indirect maupun undirect. Indirect ya kan langsung diberikan. Undirectnya itu Pak Presiden itu mau supaya kelompok masyarakat ini baik. Mungkin substansi pertanyaannya apa saja mungkin? Contohnya mungkin mengenai pada saat pembuatan skripsi dulu seperti apa, dan dari Pak Jokowi menjelaskan juga alurnya seperti apa, dan itu nanti akan digunakan oleh para penyidik tentunya untuk Roy Suryo ya dari awal cerita kasus ini diduga ijazahnya Pak Jokowi palsu itu ya. Pertama, dia bilang dia bukan seorang peneliti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, rahayu rahayu. Ya, kembali lagi bersama saya di sini Leonardo Sirait di channel Sirait Media. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman kita akan menyaksikan lagi keunikan dan kekocakan para teroris ya, diperlihatkan gitu ya. Ya ini teman-teman ada baju kita juga ya, spesial ini ya, dari Mas Wapres ya kan, asik. Ya, untuk Laskar Gibran. Ya, di kesempatan kali ini kita akan saksikan nanti videonya. Tapi sebelum kita mulai teman-teman, ada baiknya teman-teman yang baru lihat channel ini bantu untuk klik tombol like, komen, dan subscribe ya. Dukung channel ini agar terus bertumbuh, bertambah, dan memberikan informasi-informasi yang luar biasa ya kan. Oke teman-teman, tanpa perlu berlama-lama mari kita saksikan dulu video berikut ini. Halo, mana orangnya? Buka kameranya. Kamu belum nyanyi kemarin. Kamu niatnya memang mau nyanyi apa memang mau tampil? Karena ini bukan main-main acaranya, ini udah didukung ya. Ya siapa tahu dapat duit, bisa dapat duit. Ya udah lanjut. Indonesia tanah air. Tanah tumpah darahku. Di sanalah tanah airku. Ayo. Anjing kau, babi. Gak bisa nyanyi kau, Kunyung itu gak nyanyi tuh, teriak-teriak kau bikin kurus. Serius pula dia. Jangan main-main dong, semua aku. Saya mau jujur begini. Kawan-kawan yang mengusung ijazah palsu ini 90% ini mantan pejabat, bukan oposisi. Ingatnya mantan pejabat dan rata-rata pendukungnya itu lansia. Kita punya data. Presiden ini konsisten dengan MBG ya kan, sekolah rakyat. Dia ini kan sebenarnya beliau ini kan mau menaikkan nih level daripada yang dianggap ini bawah ya kan. Dan di situ negara butuh intervensi memang. Negara butuh intervensi. Lewat tangan-tangan BUMN salah satunya. Salah satunya program-program ya kan. Kalau kita lihat kan sekarang ini kan program ini yang intervensi ke kelompok masyarakat lapisan bawah ini kan konkret. MBG, sekolah rakyat. Kemudian kan Kementerian Sosial kan juga masih ada BLT ya kan, masih ada ini PKH ya kan. Jadi upskillnya indirect maupun undirect. Indirect ya kan langsung diberikan. Undirectnya itu Pak Presiden itu mau supaya kelompok masyarakat ini baik secara ekonomi, leverage skillnya ya kan, pengetahuan, sehingga yang beliau pikirkan itu bagaimana nanti beliau bisa mengantarkan masa depan masyarakat bangsa ini seperti apa. Apalagi kita berbicara terhadap 2045 kan. Jadi kita sama-sama orang berangkat dari kampus. Saya juga master, Mbak.
saya pendidikan Lemhanas. Jadi kita nggak apa-apa diskusi, jangan saling potong. Jadi saya bilang berdasarkan kaidah-kaidah hipotesa nggak ada di dalam penelitian ilmiah, nggak ada hipotesa yang Anda bangun. Variabel-variabel yang ada di dalam proses penelitian ilmiah itu nggak ada, ya. Tiba-tiba bunyi. Lalu kemudian baru sekarang mencari alat bukti ke KIP, ke KPUD, ke KPU pusat, ya. Sudah melakukan statement, kesimpulan awal, baru mencari bukti-bukti pendukung. Itu semua menyalahi kaidah-kaidah penelitian ilmiah. Makanya saya bilang, kalau kaidah Anda, kaidah ilmiah benar-benar terpenuhi, maka nggak mungkin Anda menjadi tersangka. Pasti SP3. Nah masalahnya sekarang kan karena pertama, dua hal untuk menjadikan orang tersangka. Satu, ada mens rea, ada niat jahat. Yang dibuktikan oleh alat-alat bukti, saksi pendukung, saksi ahli. Yang kedua adalah ada namanya actus reus. Actus reus itu adalah perbuatan jahatnya menurut penyidik. Ya, jadi dua unsur ini menurut penyidik terpenuhi untuk mentersangkakan seseorang. Nah itulah yang, jadi kalau dikatakan unsur kriminalisasi di dalamnya, nggak ada sama sekali terpenuhi unsur kriminalisasi. Bahwa Anda ingin menggugat KUHP lama maupun KHP baru tahun 2023, monggo. Menggugat misalnya Undang-Undang ITE, monggo. Itu dibuka ruang ke MK, ya. Dan sekarang kan tadi sudah disampaikan sidang pertama oleh MK. Tidak ada memenuhi unsur-unsur yang seharusnya diluluskan untuk judicial review. Makanya diminta lengkapin dulu karena kajiannya lemah, kemudian batu ujinya lemah, kausalitasnya juga nggak memenuhi, makanya diminta untuk melengkapi semua kan, masih diminta melengkapi kan. Jadi itu semua silakanlah opini, tetapi semua proses hukum juga berjalan. Nah saya bilang pasal 28 UUD 45 soal kebebasan berserikat dan berkumpul dijamin undang-undang, tetapi dia bunyi dalam pasal 28J juga bunyi bahwa hak-hak orang di sebelah untuk tidak dinista, tidak difitnah, tidak dipojokkan oleh kebebasan Anda itu dilindungi oleh undang-undang. Makanya Pak Jokowi menggunakan hak dia sebagai warga negara yang hak-hak pribadinya, hak asasinya itu dinistakan oleh apa yang Anda anggap sebagai penelitian yang menuduh. Jawab. Itu delikadunya itu dari biasa. Lo nggak ngerti dulu. Pidana nggak ngerti. Silakan Pak Mitra. Mau membela kepolisian tapi musuh pasal 3235 nggak ngerti. Tunggu dulu kau bicara. Kau ini. Coba buka handphone baca. Kau ini kayak reman aja kau ini. Buka baca 3235. Kau aja punya kertas suara. Macam betul aja kau. Saya duduk di sini. Baca. Ya ada pemeriksaan tambahan, tapi untuk keterangan dan penjelasan biar penasihat hukum yang nanti menjelaskan secara rinci. Ya. Tadi itu mungkin totalnya ada sekitar 10 pertanyaan ya, 10 pertanyaan. Tentunya pengembangannya juga cukup lumayan, cukup lama tadi sekitar 2,5 jam. Kalau tidak salah tadi kami masuk sekitar jam 4 sore. Jadi dari 10 pertanyaan tersebut tentunya banyak sub pertanyaan juga. Dan tadi Pak Jokowi juga menjelaskan dan prosesnya kebanyakan itu mengenai proses perkuliahan Pak Jokowi ketika di UGM dulu. Jadi sifatnya sebenarnya ini hanya pendalaman dari seluruh keterangan yang sudah diberikan sebelumnya. Mungkin substansi pertanyaannya apa saja mungkin? Contohnya mungkin mengenai pada saat pembuatan skripsi dulu seperti apa, dan dari Pak Jokowi menjelaskan juga alurnya seperti apa, dan itu nanti akan digunakan oleh para penyidik tentunya untuk nanti dilimpahkan juga ke kejaksaan. Untuk proses selanjutnya gimana Pak? Untuk prosesnya kami juga tadi menanyakan juga kepada para penyidik, tentunya dari mereka akan melengkapi juga semua keterangan-keterangan yang dibutuhkan dan juga alat-alat bukti lainnya, sehingga nanti untuk dilimpahkan kepada kejaksaan. Setelah itu akan baru disidangkan. Setelah pemeriksaan ini apa juga ada bukti tambahan lagi? Kalau dari kami tidak ada, tapi tentunya itu adalah wewenang penuh dari para penyidik untuk mengumpulkan alat-alat bukti yang dirasa perlu.
Ya, jadi sore ini Pak Jokowi sebagai warga negara yang baik tentunya memenuhi panggilan dari para penyidik sehubungan dengan laporan polisi yang kita ajukan pada Polda Metro Jaya. Jadi kami mendapatkan panggilan juga karena ternyata para penyidik sedang berada di Surakarta dan juga infonya minggu ini akan ke Jogja juga untuk memenuhi beberapa keterangan-keterangan yang diperlukan. Nah, tadi itu mungkin totalnya ada sekitar 10 pertanyaan ya, 10 pertanyaan. Tentunya pengembangannya juga cukup lumayan, cukup lama tadi sekitar 2,5 jam. Kalau tidak salah tadi kami masuk sekitar jam 4 sore. Jadi dari 10 pertanyaan tersebut tentunya banyak sub pertanyaan juga yang tadi Pak Jokowi juga menjelaskan, dan prosesnya kebanyakan itu mengenai proses perkuliahan Pak Jokowi ketika di UGM dulu. Jadi sifatnya sebenarnya ini hanya pendalaman dari seluruh keterangan yang sudah diberikan sebelumnya. Mungkin substansi pertanyaannya apa saja mungkin? Contohnya mungkin mengenai pada saat pembuatan skripsi dulu seperti apa, dan dari Pak Jokowi menjelaskan juga alurnya seperti apa, dan itu nanti akan digunakan oleh para penyidik tentunya untuk nanti dilimpahkan juga ke kejaksaan. Untuk proses selanjutnya gimana Pak? Untuk prosesnya kami juga tadi menanyakan juga kepada para penyidik, tentunya dari mereka akan melengkapi juga semua keterangan-keterangan yang dibutuhkan dan juga alat-alat bukti lainnya, sehingga nanti untuk dilimpahkan kepada kejaksaan. Setelah itu akan baru disidangkan. Setelah pemeriksaan ini apa juga ada bukti tambahan lagi? Kalau dari kami tidak ada, tapi tentunya itu adalah wewenang penuh dari para penyidik untuk mengumpulkan alat-alat bukti yang dirasa perlu. Jadi nanti mungkin bisa saja ada barang bukti lainnya, karena minggu ini kan para penyidik masih akan berada di Surakarta dan juga di Yogyakarta. Jadi masih mungkin saja akan ada barang-barang bukti tambahan. Tapi itu tentunya wewenang para penyidik dan bukan wewenang kami. Secara eksplisit penyidik meminta tambahan bukti atau bagaimana? Bukan Pak, para penyidik meminta keterangan. Keterangan aja. Termasuk informasi-informasi, fakta-faktanya. Itulah yang kita tadi Pak Jokowi secara langsung menjelaskan. Selain Pak Jokowi ada yang diperiksa lagi? Cukup ada beberapa. Namun kami juga tidak diberitahukan siapa saja, tapi infonya memang minggu ini fokus para penyidik ada di Surakarta dan di Yogyakarta. Kalau bayangan kami, mungkin di Yogyakarta ada UGM, mungkin di sana. Kalau di sini mungkin ada beberapa saksi-saksi terkait dengan perkuliahan Pak Jokowi dulu mungkin. Termasuk dari Pak Ajudan dan Sarip, apakah juga diperiksa tadi? Hari ini bukan tadi sih hanya Pak Jokowi saja. Tapi kami belum mendapatkan, karena kalau panggilan kepada Pak Syarif kan langsung ditujukan ke Pak Syarif. Jadi mungkin bisa saja ada, namun itu nanti bisa ditanyakan langsung ke Pak Syarif. Karena kami tadi hanya mendampingi Pak Jokowi sendiri. Itu tadi sekitar 2 jam lebih. Mungkin. Terima kasih. Pak, soal KIP, sidang KIP itu memutuskan untuk KPU RI membuka jasa salinan ijazah Pak Jokowi Bonatua itu, apakah nanti ada tanggapan atau akan masih dibahas? Enggak, kalau kami melihatnya itu tidak ada isu sama sekali. Pertama, Pak Jokowi itu bukanlah badan publik, di mana Pak Jokowi itu bukan menjadi pihak di KIP tersebut. Jadi yang dikatakan di situ adalah salinan ijazah Pak Jokowi yang ada di KPU itu diberikan salinannya kepada pemohon, yaitu Pak Bonatua. Kalau kami justru melihatnya senang, karena itu membuktikan bahwa Pak Jokowi telah memenuhi seluruh persyaratan ketika beliau mendaftar sebagai kepala daerah dulu dan juga sebagai presiden pada saat ke KPU pusat. Jadi kalau kami melihat tidak ada isu sama sekali dan tidak akan merubah apapun dari pihak proses yang sedang berjalan. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Roy Suryo ya, dari awal cerita kasus ini diduga ijazahnya Pak Jokowi palsu itu ya. Pertama, dia bilang dia bukan seorang peneliti. Ya kan? Dia nggak pernah tuh ngomong sebagai peneliti. Kan akhir-akhir ini aja dia ngomong sebagai peneliti. Betul. Saya katakan ya, bahwa dia tidak pernah lihat ijazahnya Pak Jokowi. Dan kemarin kita juga mendengar ada sebuah pernyataan ya. Dia atau katakan ini dugaan masih ya, dugaan. Karena nanti di pengadilan yang kita bisa lihat kan, dugaan. Katanya ijazah yang di framing, yang dipiralkan itu hasil
guntingan-guntingan atau potongan-potongan yang kemudian disatukan sama dia. Ini loh ijazahnya. Belum ada Dian Sandi nih. Kan Dian Sandi mau belakangan aja kan. Itulah yang kenapa ada pasal 35. Manipulasi data. Ya, berkaitan dengan pengeditan, memanipulasi dan lain sebagainya. Data. Yang sekarang dia kayaknya panas dingin tuh melihat pasal itu gitu kan. Karena ancaman hukumannya 12 tahun. 12 tahun. Dendanya 12 miliar. Ini mereka takutkan gitu loh. Dia bukan melihat tadi pada karakter cerita awalnya yang dianggap itu sederhana, penghinaan, penistaan. Hukumannya kan nggak besar itu, ya kan? Itu hukuman menurut saya di atas 4-5 tahun. Tapi berkaitan dengan pasal tadi pengeditan, terus kemudian juga memanipulasi tadi, ya, itu kan pasal yang menurut mereka sangat berat. Ancaman 12 tahun buat Roy Suryo dan kawan-kawan itu bukan perkara ringan. Apalagi ditambah dia ini residivis. Itu dipertambah loh dari 12. Kalau kita hitung 12 ya, itu ditambah sepertiganya lagi. Kan makin berat dong buat dia gitu kan. Itu yang 17 tahun mungkin bisa terjadi itu gitu kan. Jadi begitu keluar tua dong udah jadi tongkat dong. Saya pilih Jokowi. Titik. Nggak ada sulitnya. Nah hari ini jelas-jelas ada orang baik. Namanya Jokowi. Udah jelas ada orang baik. Saya kenal Pak Jokowi ketika beliau masih wali kota periode pertama. Dan ketika bertemu pertama kali, I wasn't really sure that he was a mayor. Ya, Pak Jokowi mungkin nggak ingat pernikahan keluarga. Kebetulan keluarga saya di Solo. Dan Pak Wali Kotanya datang, jadi diberitahu, Anies tolong sambut Pak Wali Kota datang. Jadi ke depan kan, mana Wali Kotanya ini gitu. I could not find the Wali Kota gitu. Sampai kemudian ketemulah Pak Jokowi, jadi ngobrol, diskusi. Jika selama ini kita menyaksikan kemunculan calon yang mengatasnamakan rakyat, maka kali ini muncul seorang calon yang benar-benar dari rakyat Indonesia. Truly. Biasanya kan bilang saya atas nama rakyat, bukan? Ini betul-betul. Jadi kalau Pak Jokowi berdiri dimanapun saja, mereka lihat, ya, he is one of us. Jadi ketika dibilang Jokowi adalah kita, it is so true. Saya lihat itu sendiri ketika kenal pertama kali Pak Jokowi dulu. Sesudah itu banyak interaksi. This guy is very interesting. Dia merupakan satu antitesa atas apa yang terjadi selama ini. Dia menawarkan kebaruan. Satu, Ibu Mega minta Wisma Yaso dikembalikan, dikasih kan? Kedua, minta rumah dikasih uang 200 miliar untuk rumah mantan Presiden Bung Karno. Buat kompensasi kan, dikasih kan? Uang pensiun. Terus dia minta bagaimana caranya Hasto bisa ikut kongres. Nggak buat amnesti sama Pak ini. Tapi terus terang, kok mereka tega ikut-ikut dalam gerakan Agustus menyerang pemerintah. Nah, itulah tadi videonya teman-temannya. Ini baju saya hari ini berbeda ya teman-teman ya. Oke. Apa pandangan kalian di video ini teman-teman? Silahkan berikan komentar di kolom komentar, ramekan kolom komentar ya kan. Yuk kita sama-sama berdiskusi di kolom komentar. Ini memang sangat menarik teman-teman ya. Ada aja terus tentang teroris ini yang terus-terusan mengadu domba, terus-terusan mengeluarkan fitnah, terus-terusan membuat sandiwara. Kalian bosen gak sih ngelihat orang-orang ini di panggung pertelevisian? Hah? Kalau saya sih jujur, saya udah muak gitu ngelihat orang-orang seperti ini. Tapi ya mau gimana lagi? Masih dikasih panggung gitu ya. Apa-apa yang mereka ini rame gitu ya. Nah, itu ya teman-teman. Kali ini baju saya keren banget ya kan. Iya. Yang dibilang pelongo-pelongo nggak bisa apa-apa ya kan.
inilah Mas Wapres kita, Gibran Rakabuming Raka. Oke teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa kalian tinggalkan pesan, subscribe channel ini. Saya Leonardo Sirait, jangan lupa follow media sosial saya. Bye-bye. Dari suara rakyat kecil kami datang, bukan cuma duduk manis lalu diam. Sirait Media tajam dan terbuka, bawa kabar jujur tanpa drama. Tanah air ini milik bersama, bukan buat adu domba dan sengketa. Kami lawan fitnah, hoaks, busuk, tak bermoral. Sikap kohir yang cuma mau bikin viral. Suara Jokowi, semangat Prabowo Gibran, dukungan kami untuk Prabowo jalan. Bangun negeri tanpa tipu daya, bersatu kuat itulah senjata. Sirait Media, ayo bersuara, biar terang fakta menyala. Jangan mau dipecah belah, kita lawan hoaks, kita bela bangsa. Sukses sekarang, ayo bersama, suarakan kebenaran yang nyata. Sirait Media bukan sekadar berita, tapi suara nurani Indonesia. NKRI agama ini, kohir pemecah bangsa, minggir sana. Kami bukan boneka, kami warga merdeka. Setiap video kami ajarkan cita, untuk Indonesia damai selamanya. Sirait Media, ayo bersuara, biar terang fakta menyala. Jangan mau dipecah belah, kita lawan hoaks, kita bela bangsa. Sukses sekarang, ayo bersama, suarakan kebenaran yang nyata. Sirait Media bukan sekadar berita, tapi suara hati nurani rakyat.